Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Baik. Assalamualaikum rekan-rekan kelas 9 MTS Yasda. Salam kenal, salam ta'aruf, salam hormat, salam takzim kepada rekan-rekan kelas 9, di mana saya di MTS Yasda ini sebagai pengganti guru mapel fisika sebelumnya Ibu Ilmi. Dan kebetulan Bu Ilmi ada tugas di luar Yasda, maka untuk tahun ini digantikan oleh saya. Perhatikan ya, dalam materi ini, dalam sesi kali ini saya akan memperkenalkan untuk pembelajarannya ya. Yang jelas biologi masih Ibu Eka, untuk fisika ya berkaitan dengan tata surya ataupun kimia itu insya Allah saya yang mengampu. Baik ya, dalam kesempatan ini saya mau coba memperkenalkan peta materinya dulu. Untuk di kelas 9 itu apa aja yang diajarkan ya. Lebih banyaknya insya Allah ke biologi. Kalau fisika di semester 1 cuman 2 subbab insya Allah ya. Baik ya, perkenalan lebih lanjut kalian boleh lihat nanti di video saya yang lainnya, di mana video saya tentang perkenalan nanti ada saya share di Google Classroom ataupun nanti via wali kelas. Untuk share video Classroom nanti tinggal di share ke grup kelas WA. Nah di situ kalian tinggal join di kelas saya di di kelas 9 MTS Yasda ya. Yang jelas kita lebih banyak berinteraksi langsung lewat Google Classroom ya. Anggap aja sedang main Facebook. Jadi kita sering update. Jadi saya yang sering update status daripada kalian. Saya yang selalu memposting tentang tugas, tentang kegiatan, tentang latihan ataupun tentang materi. Baik ya. Baik, untuk hari ini saya mengenalkan sesi di pelajaran fisika yang saya ampu di kelas 9 ya. Saya akan kembalikan ke Windows saya dulu supaya bisa mengembalikan ke materi. Ya. Baik. Untuk sementara saya hilangkan dulu saudara kembar saya. Ya. Kalau Naruto itu ada jurus 1000 bayangan, saya cukup 2 bayangan. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal saya. Nah, di sini untuk mukadimah nanti dulu. Dan sekarang saya agak sedikit blur, nggak apa-apa ya, soalnya editingnya udah malam. Jadi matanya sedikit sedikit ngantuk ya. Cuman saya paksakan karena ada tanggung jawabnya di sini. Baik ya. Kalian mungkin tahu ada banyak tahunya saya yang mungkin pernah ketemu saya sebelumnya ya, di jalan ataupun kalian mampir ke MTS ya kan, ketemu saya di bawah ataupun lagi kegiatan MPLS ya. Nah itu saya baru masuk tahun ini. Cuman basic saya nanti jangan heran nanti kalau sembari belajar fisika ya, saya sisipkan materi-materi tentang agama ya. Soalnya IPA sendiri berkaitan dengan rasa syukur kita kepada Allah karena diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, diciptakan juga sebagai khalifah di muka bumi ini. Makanya ada kaitannya tentang IPA itu masih berkaitan dengan dengan ketauhidan ya.
Yang jelas basic saya emang dari pondok pesantren. Jadi jangan heran kalau saya mensangkut pautkan dengan agama sendiri, agama Islam sendiri. Aku yakin insya Allah itu adalah hal yang terbaik buat kita melakukan atau mengenali Allah agar semakin cinta kepada Allah, agar kita segera mencari ridhonya Allah. Baik ya, saya masuk materi ya. Seharusnya materi yang kali ini saya ajarkan itu bentuknya diskusi. Tapi karena kita masih pembelajarannya daring, ya kita lewat daring aja. Yang jelas kita tidak banyak tatap muka karena karena situasi corona juga ataupun covid. Tapi saya akan lebih interaktif lagi membuat videonya karena saya coba lebih interaktif lagi untuk buat video pembelajarannya agar kita nyaman belajar, juga dapat suasana baru di dalam belajar. Baik ya, saya akan kembalikan ke Windows. Nah, saya akan banyak diskusi di sini. Nah, untuk sementara saya kenalkan dulu materinya. Setelah itu baru kita masuk materi tentang kelas 9. Judulnya apa aja. Baik ya. Oke. Saya masuk ke Windows saya dulu. Tring. Ya hilang. Tadi terjadinya saya sulap jadi hilang. Oke. Baik, sebentar. Review ya. Baik, saya akan jelaskan. Untuk kali ini materi kelas 11, materi kelas 11. Maaf ya, saya kebanyakan ngajar SMK jadi agak sedikit bilang-bilang kelas 10 itu kelas 7 atau kelas 9 atau kelas 12 ya. Karena sebelumnya emang ngajar SMK. Jadi ingatnya kelas 10, 11, 12 ya. Baik. Saya akan menjelaskan peta materi yang diajarkan oleh pembelajaran fisika sendiri ya. Yang jelas untuk biologi masih Bu Eka, saya berkaitan dengan fisika, antartika dan kimia. Baik, untuk semester 1 kelas 12 lagi kelas 9 tentang sistem reproduksi pada manusia, reproduksi pada tumbuh dan hewan, kependudukan dan lingkungan, partikel, benda mati dan makhluk hidup itu saya. Kelistrikan, teknologi listrik di lingkungan itu juga saya. Berarti saya ada 3 bab di semester 1. Dan di semester 2 ya, ada kemagnetan dan pemanfaatan dalam produk teknologi, nanti itu saya. Pewarisan sifat pada makhluk hidup itu juga saya. Bioteknologi pangan nanti saya bahas di saya atau di Bu Eka. Selanjutnya teknologi ramah lingkungan, tanah dan keberlangsungan kehidupan. Baik, saya coba rapin dulu videonya sebentar ya. Masih ada blur-blurnya, jadi agak sedikit agak menarik, jadi kita bikin menarik. Bentar. Oke. Udah kelihatan ya? Oke, anggap aja udah. Oke, kita kembali ke materi kita.
kita. Saya hanya minta waktu 20 menit ya untuk menjelaskan ini. Nanti ada tugas di grup Classroom. Nanti silakan kerjakan. Nanti insya Allah untuk via komunikasi kita via Google Classroom. Kalau emang nanti ada jadwal video conference, nanti insya Allah kita video conference lewat Zoom ataupun Google Meet ataupun CloudX. Baik ya. Oke. Kembali ke laptop. Nah, untuk kelas 9 sendiri hampir menyebut kelas 10, kelas 12. Untuk kelas 9 sendiri, materi yang diajarkan untuk materi fisika ya, itu mapelnya berisi tentang kependudukan dan lingkungan. Saya interaktif baca doang ya. Coba nanti saya buat PowerPoint-nya untuk next session. Biar kita lebih interaktif lagi belajar. Nah, kependudukan dan lingkungan. Kependudukan dan lingkungan itu berkaitan dengan jumlah populasi. Bagaimana manusia berevolusi dari awal ya. Terus ada genetik sampai kependudukan ya, sampai populasinya banyak jadi kependudukan. Dan juga kita mengenal lingkungan di sekitar, bisa di situ ada penghijauan, ada di situ tentang masalah polusi ataupun gangguan-gangguan yang seperti sekarang ini ya, COVID-19 ya. Di situ kita akan membahas di sini nih. Nanti saya buat kasus ya untuk masalah yang kita hadapin saat ini ya, tentang wabah penyakit corona kita bahas lewat diskusi. Nanti siapa tahu kita menjadi seorang peneliti, jadi kita bisa paham, oh iya, apa penyebabnya corona itu datang. Baik ya. Baik, sensus penduduk pada tahun 1990, 2000 dan 2010 kita turun menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 178,6 juta dan 205,1 juta di tahun 2000 dan 276 juta jiwa di tahun 2010. Jadi kenaikan signifikannya ini ya, kelihatan ya kursor saya ya, saya pakai ini aja deh. Oke. Nah, karena pelonjakan seperti ini ya, populasi yang berdasarkan ya, kita artikan di sini berarti kelonjakan penduduk dari 178,6 juta sampai 237,6 juta jiwa, berarti kita semakin banyak populasinya. Semakin banyak populasinya seharusnya sistematis ya, untuk kepemerintahan kita lebih harus mengurangi kepadatan penduduk itu sendiri.